Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kewan Kufam kembali. Di sini kita ditemanin oleh sahabat-sahabat kita ya, mungkin ikan gapi ini. Di sini memang khusus tempat farm ikan gapi ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan menyampaikan maksud dan tujuan kita. Di sini kita akan melakukan proses tutorial cara pembuatan Luva Biological Vortex Chamber ya, di mana Luva Biological Vortex Chamber ini merupakan suatu sistem filtrasi inovasi dari kelompok K2 Electrical Enterprises, di mana dia mengembangkan lagi apa yang ada di Kewan Kufam itu dikembangkan lagi untuk menjadi inovasi yang lebih baru ya. Jadi di sini kita akan pertama-tama kita akan menunjukkan dahulu bagaimana apa saja dan bagaimana cara pembuatan dari sistem filtrasi tersebut. Jadi prosesnya itu sebenarnya sama saja sih antara filtrasi biological vortex chamber dengan Luva biological vortex chamber. Cuman perbedaannya itu ada di bagian penyaringan kotoran paling kasarnya lah. Kalau di biasanya kan pakai yang umum di pasaran, tapi kalau luva itu luva biological vortex chamber itu dia menggunakan luva bekas atau yang udah kering sebagai limbah dijadikan menjadi media filtrasi. Adapun hasilnya pun tetap sama, tapi kosnya akan jauh lebih berbeda karena luva sendiri itu bekas ya, bekas dan akhirnya pasti lebih murah. Oke, tanpa lama-lama kita akan menunjukkan bahan-bahan apa saja sih dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan filtrasi ini. Oke, lanjut aja. Oke, di sini kita ada peralatan dulu ya. Mungkin peralatan itu ada ini apa? Solder ini berfungsi untuk melubangi. Ini sebenarnya alternatif ya, bisa pakai solder ataupun bor. Biasanya itu bor digunakan untuk melubangi chambernya itu atau tempat penada airnya itu. Ini sama gunting ya. Gunting ini digunakan untuk ya merapikan saja lah, merapikan kayak bagian kasar-kasar dari media filtrasi tersebut. Kita ini ada masuk ke bahannya. Nah, bisa dilihat ya. Ya, ini bahannya ini ada seperti yang saya bilang tadi, ini ada luva. Nah, ini luvanya bekas. Dan biasanya harganya juga murah sih. Nah, ini kita sederhana saja. Ini kita tujuannya juga pembuatan prototipe aja sih, untuk agar para pendengar itu tahu bagaimana cara pembuatannya ini. Akan masyarakat juga sih. Ini ada luva, ini ada batu-batuan alam ya guys. Untuk batuan alam ini menyesuaikan, biasanya kita ya pakai ini batu-batuan alam, ada batu gombong, ada ini apa, karang jahe sama batu oyster. Ya, ini kita bahan-bahannya kita taruh sini. Yang kedua ini ada toples. Nah, ini toples bekas ini kita ibaratkan aja, sebenarnya ini bisa pakai cat, ember cat bekas yang besar itu, atau apapun lah, menyesuaikan dengan medianya juga. Terus ini ada ini apa itu, untuk pembuatan vortexnya ya. Ini untuk corongnya yang ada di sini. Terus ini kecil, ini juga pembuatan untuk vortexnya. Ini juga untuk vortex. Bisa di zoom. Oke, kita langsung saja di cara pembuatannya ya. Oke, cekidot.
Ya, adapun proses cara pembuatannya itu simpel ya guys sebenarnya. Kita panasin dulu ini, lalu kita marking menggunakan spidol. Nah, ini marking menggunakan spidol. Nah, tujuannya marking itu ada di sini sebenarnya. Nah, kita sesuaikan saja. Kita mau ngelubangin di mana, di sini gitu ya. Nah, ini kita lubangin di sini ya. Set. Kita marking aja. Nah, sudah marking ya. Nah, kita sesuaikan. Nah, sudah. Gunanya marking ini sebenarnya untuk ngelubangin atasnya saja, dikarenakan sebagai outputnya air lah, untuk kan habis masuk terus keluarnya lewat sini. Oke, kita tunggu sampai soldernya panas ya. Ini kelihatannya sudah panas. Kita akan memasukkan ini. Kita akan melubangi hasil markingan kita tadi. Lubanginnya ini harus juga presisi ya, karena takutnya kalau terlalu lebar atau terlalu gimana ya bilangnya, terlalu ya bisa dibilang kayak tidak rapi gitu, akan berefek pada outputnya. Takutnya nanti dikhawatirkan bocor outputnya itu, bocor malah mengenai chambernya. Tapi apabila media itu ada di internal internal farmnya itu, dia tidak masalah. Tapi kalau di luar itu yang menjadi masalah, karena air di medianya bisa saja habis karena netes air tersebut sih. Terang. Nah, ini sebagai outputnya. Untuk pipa besar mungkin bisa menggunakan itu ya apa, shock drat dalam dan luar untuk memasukkannya ini. Nah, ini kan sudah. Ya, ini sudah. Nah, ini kalau punya shock drat dalam luar bisa menggunakan shock drat itu, nanti dimasukin terus lalu pasangin pipa. Tapi ini berhubung ini cuman prototype, kita menggunakan pipanya saja karena pipanya juga kecil, bedanya nggak ngefek sih. Nah, untuk kan sudah dilubangi ya, kita beralih ke ini outputnya. Kita lubangin ini, kita lubangin agar nanti akan kecil-kecil ya, akan keluar air kecil-kecil di sini. Mungkin bagiannya sini. Ini bisa dikira-kira ya, menyesuaikan dengan media kita. Seret. Seret. Sama hati-hati ya, penggunaan solder ini sangatlah panas. Jadi mohon hati-hati aja. Oke, kita jangan lupa matiin soldernya, karena solder ini panas ya. Oke, sudah lubang, kita taruh sini. Nah, lalu kita masang ini vortex pusaran airnya itu, kita menyesuaikan juga dengan medianya. Kita sesuaikan dengan ketinggian medianya ya, karena ini difungsikan untuk inputnya air. Ini sebagai T, kita masukkan. Ini juga, ini masuk ke sini ya. Ini juga kita masukin.
Nah, udah masuk. Ini yang paling penting ya, bentuknya harus seperti ini. Nah, kalau misal gini, dia tidak akan membuat pusaran tapi malah malah kayak nabrakin gitu antar pusaran sini sama sini. Jadinya harus gini. Nah, ini baru dia membentuk pusaran itu. Yang pertama kita kasih, sudah masuk ya ini untuk pembuatan vortexnya. Kita masukin pertama luvanya untuk sebagai penyaring kotoran besarnya. Jadi nanti air masuk sini, keluarnya lewat output ini. Oke, kita review lebih dekat lagi. Jadi untuk pembuatan filtrasi luva ini, luva biologikal seperti chamber paling gampangnya itu kita sebut luva aja. Jadi itu air masuk ke sini untuk input, terus habis itu outputnya lewat sini. Adapun perputaran arusnya itu dia menyesuaikan ya, bisa dari sini atau ke sini. Nah, nanti keluar sini. Gini saja sih, sebenarnya cukup simpel dan mudah. Kita mendapatkan bahannya juga mudah dan juga hasilnya pun akan menjadi maksimal. Oke, kita lanjut penutupan. Oke, itu saja sih pembuatan dari luva, karena pembuatannya pun cukup simpel, hasilnya pun juga maksimal ya. Karena luva itu kan bisa dibilang buangan ya sebenarnya. Dia itu merupakan gambas yang kering dan biasanya sama masyarakat itu dibuang. Nah, itu sebelum dibuang kita manfaatkan aja sebagai filtrasi ya kan, karena filtrasinya pun akan hasilnya maksimal dengan efisiensi biaya juga lebih murah. Oke, itu saja dari Kewanku Farm untuk menampilkan sistem filtrasi inovasi dari kelompok K2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar bawah ya. Dan untuk feedback ataupun segalanya lah bisa untuk dimasukkan ke komentar. Oke, sekian dari Kewanku Farm. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjadi budidaya yang tulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.